Nah, karena prinsipnya intelijen kan begini, tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Adapun belum tentu itu bentuknya. Yang meyakinkan bertanggung jawab dia. Ini sudah oke. Kenapa? Apa tolak ukurnya? Kamu bilang oke, kenapa? Ini apa? Sehingga semua tercatat, bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya anteseden. Pencatatan dosa orang-orang. Tapi kalau menurut Pak Sulaiman sekarang paham ISIS itu di dunia ini sudah melemah atau enggak? Kalau dia masih kuat, orang sudah tidak pulang. Pertanyaan saya, siapa yang suruh masukkan ke PDNS? Karena masuk PDN itu atas perintah undang-undang. Masuk PDNS siapa yang suruh? Sebagai seorang tukang kayu, sebagai seorang yang punya perusahaan tukang kayu tadi, bagi dia ke bawah apa? Ya saya harus wariskan kepada anak cucu saya. Itu yang dia tahu. Selamat datang di Share On Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya mengundang satu narasumber yang luar biasa. Beliau sering diundang untuk menjadi narasumber di berbagai media cetak, online, radio, dan TV nasional. Beliau lulusan Akabri Laut tahun 1978 dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI pada tahun 2011 hingga 2013. Untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu beliau, langsung saja kita ngobrol dengan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Punto. Selamat sore Pak Soleman, apa kabarnya? Sehat selalu. Waduh, ini Pak, saya lihat Bapak waktu di acara Jamrut Khatulistiwa, Bapak main saksofon itu. Ya. Bapak luar biasa, memang senang musik, Pak. Memang saya senang musik, khusus alat musik itu saksofon. Saksofon ya. Karena bagi saya saksofon itu punya filosofi yang bagus untuk orang intelijen. Nah, apa itu? Saksofon itu kan alat tiup yang tidak mungkin ada orang meniup yang sama. Itu intelijen sama, tidak mungkin ada orang dua yang sama dia dalam bergerak. Lalu saksofon itu alat tiup, ada kalanya dia di pembukaan, diakhiri, dan di tengah. Tidak terus-menerus. Intelijen juga sama. Dia sekali di depan, sekali-sekali di tengah, sekali-sekali di akhir. Saksofon juga tidak mungkin dia bermain sendiri. Dia harus mendengar pengiring. Sama intelijen. Filosofi itu ya? Tidak mungkin bermain sendiri. Harus dia mendengar apa yang sedang terjadi. Memantau. Terus warnanya hitam. Supaya tidak tahu. Kalau nyaman nggak kelihatan ya? Dari mana dia datang. Jadi suara dari kegelapan. Itulah intelijen ya? Itulah intelijen. Nah, karena prinsipnya intelijen kan begini. Tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Adapun, belum tentu itu bentuknya. Nah, itulah intelijen. Intelijen, luar biasa. Filosofi itu ya. Itu nah, ini kan kemarin baru 17 Agustus nih, Pak Soleman. Ya. Itu banyak narapidana teroris yang dapat remisi. Ya. Nah, itu biasanya kan sebelum dikasih remisi memang harus membuat ikrar akan kembali ke NKRI ya. Bapak melihatnya sebagai apa? Ya, biasa, bagus saja dia kembali. Nah, setelah kembali, nah ini lagi-lagi di dalam bernegara itu selalu ada dua alat negara itu. By law, beyond the law. Dua ini harus selalu ada. Terhadap napi tadi, by law sudah selesai. Tapi dia harus diikuti terus by beyond the law. Setelah keluar maksudnya? Setelah dia keluar kan harus diikuti terus-menerus. Dan dia tidak boleh tahu kalau diikuti, kan begitu. Kalau tahu marah nanti. Itulah kerja intelijen. Dalam kurun waktu tertentu diawasi terus-menerus. Melihat dia punya paham. Ya, seperti apa, ini ya? Apa. Itu kan harus ada pengawasan namanya. Tapi yang ngawasi kan tidak boleh ketahui. Marah nanti yang diawasi. Itulah fungsi intelijen. Itulah intelijen. Tapi gara-gara ada kalanya tidak kelihatan, hilang malah. Jadi kalau yang tadi, ya fungsi intelijen harus dijalankan. Dalam kurun waktu terserah. Mau berapa? 3 bulan pertama, 6 bulan, berapa bulan. Itu kan. Sampai yakin betul bahwasanya beliau ada sudah keyakinan. Tidak memiliki paham terorisme lagi. Yang meyakinkan bertanggung jawab dia. Ini sudah oke. Kenapa? Apa tolak ukurnya? Kamu bilang oke, kenapa? Ini apa? Sehingga semua tercatat. Bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya anteseden.
pencatatan dosa orang-orang. Ya, kita catat walaupun ini kita catat hari ini bikin ini. Jadi dalam pelaksanaannya untuk kebijakan deradikalisasinya itu sekarang apa yang Bapak rasakan masih kurang atau masih diperbaiki? Begini, saya dari dulu tidak pernah setuju dengan istilah deradikalisasi. Jadi mestinya apa yang cocoknya? Kalau bagi saya itu penyamaan pendapat. Karena begini, ketika saya berdiri, Bapak radikal, saya tidak. Bapak, saya diradikalisasi. Mau enggak kira-kira? Secara alamiah, secara psikologis pasti ada penolakan. Kok enak, kamu siapa? Kok atur-atur Manusia ya? itu, manusia itu didesain atau ditakdirkan sama tinggi. Sehingga kita harus selalu duduk sama tinggi. Makanya kan ada pepatah nenek moyang kita bilang, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, kita harus itu dulu. Setelah itu baru kita bisa bicara. Tapi kalau ada awalnya Bapak di atas saya di bawah, secara psikologis nggak akan masuk. Sehingga hasilnya kalau ini, itu maaf kalau saya bilang hasil onani. Jadi sekarang yang lebih tepat harusnya apa yang harus dilakukan? Ya kalau bagi saya itu istilah itu Maksudnya selain istilah apalagi istilah harus yang dilakukan? dirubah. Satu istilah. Yang penting yang pertama istilah harus dirubah. Nah, setelah istilah dirubah baru ketika mereka itu yang terjadi apa? Dialog. Itu dialog. Karena belum tentu dia siapa mau bilang dia salah. Kalau ukurnya salah benar itu apa? Kan tidak ada. Kalau kita mau lihat di undang-undang teroris, coba lihat. Yang dilarang itu adalah berpikir radikal. Tapi kalau undang-undang yang dihukum itu perbuatan. Bagaimana match? Jadi pencegahannya tidak yang dia jalan, match. Karena belum melakukan berarti belum bisa dihukum. Aturannya itu berpikir radikal itu apa? Pemahaman harus. Yang dilarang kan berpikir radikal. Pemahaman tentang apa loh? Bagi saya orang berpikir radikal itu kawan berpikir. Nah ini, coba kita lihat masalah Leninis, komunis. Itu diatur di dalam TAP MPR. Dilarang berpikir untuk belajar komunis. Dilarang Leninis. Itu jelas namanya. Tapi berpikir radikal apa? Nggak jelas. Nah, kalau kita menghukum orang dalam sesuatu yang tidak jelas, marah orangnya. Ya ketika kita punya kuasa, dia iya-iya aja. Tapi di belakang, kita malah membuat masalah baru. Nah, kan itu. Yeah. Jadi kalau bagi saya, itu harus kita rubah dulu. Itu harus rubah dulu. Naturalisasi lah paling tidak. Kalau istilah kita kembali. Kita bicara apa ini? Tapi apapun itu kita harus istilah yang dimana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu baru. Makanya saya selalu menggunakan, kita sedang menyamakan pendapat dulu nih. Apa? Kan itu. Terus mengenai ISIS, WNI yang sekarang mempunyai paham ISIS yang ada di Syria, yang sebanyak 375 orang itu gimana, Bapak? Jadi warga negara Indonesia yang sudah masuk ISIS. Nah, lagi-lagi kita harus lihat aturan bahwa warga negara yang sudah bertempur untuk orang asing, untuk negara asing, itu kehilangan warga negara. Otomatis kehilangan kewarganegaraan. Sehingga kalau dia mau datang, ya naturalisasi lagi. Sehingga ketika dia balik, ya balik aja. Tapi harus mengikuti proses seperti pemain sepak bola, naturalisasi. Tapi kan masalahnya dalam sistemnya dia masih tercatat sebagai. Nah, salahnya kita berarti kan tidak konsisten terhadap aturan. Makanya harus konsisten terhadap aturan. Begitu tahu, ya sekarang dia sudah mendaftar. Oh, kamu di sana toh. Ya stop, cabut, hapus dari itu. Sekarang mau masuk, ya naturalisasi. Itu dulu minimal. Sehingga dalam proses naturalisasi kan itu ada prosesnya. Suruh bikin ini, pendaftaran di mana lagi. Kalau tidak begitu nanti terus-terusan ada apa di luar berangkat. Dan berangkat begitu itu untuk juga memperlihatkan kepada dunia bahwa kita itu tidak mendukung.
Kecuali kita mendukung dan kita menyiapkan orang-orang untuk di sana, kan itu. Kan mereka bertindak atas Nah, pribadi. karena mereka bertindak atas nama sendiri, maka harus ada hukuman. Karena apa? Dia berangkat tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Iya. Maka harus ada hukuman. Hukumannya apa? Pencabutan warga negara. Kamu udah warga negara? Bukan. Karena kamu sudah melanggar aturan di sini. Ya, harusnya balik. pasportnya, Cabut KTP-nya, semua. cabut semua ya. Mau balik? Ya boleh balik. Tapi ikut proses bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Sama dengan para pemain sepak bola kan. Kan itu. Iya, iya. Tapi kalau menurut Pak Soleman sekarang paham ISIS itu di dunia ini sudah melemah atau enggak? Kalau dia masih kuat, orang sudah tidak pulang. Karena berarti mereka sudah tidak merasa ada orang menyatu itu karena ada cohesion force kan. Ada kepentingan bersama yang bisa dicapai kalau kita bersama-sama. Tapi kalau sekarang kenapa dia pulang? Artinya ISIS ini sudah tidak lagi bisa merupakan tempat untuk penyaluran cita-citanya dia. Sehingga mereka mau Sehingga dia pulang aja lah. Sudah nggak ada untungnya kita kalau di sini, sampai kan pulang itu. pun pengawasannya nanti mungkin barangkali Nah, itu lagi. Makanya saya bilang takutnya malah menyebarkan paham-paham Lah kan itu itu kepada masyarakat lagi. justru itu dari awal saya bilang di negara manapun di dunia selalu ada dua. Ada penyelesaian by law, ada penyelesaian beyond the law. Nah ini dan itu ada harus. Itu saya di BAIS kita dulu ada pengawasan orang asing itu, awasi semua orang datang. Tapi dari prakteknya gimana? Apakah pengawasan itu cukup ketat atau tidak? Terlaksana? Ya kalau saya ketat, nggak Pada tahu saat- kan. pada saat Pada Bapak saya, nggak tahu Bapak kalau orang lain. sekarang. Ya kan lagi-lagi tergantung orangnya mau kerja apa tidak. Itu tadi. Karena intelijen itu bekerja tidak dilihat orang, akhirnya bisa terjadi orang itu tidur aja. Tapi bisa juga dia bekerja sama kan nilainya kerja sama nol. Akhirnya orang banyak lebih baik tidak kerja sama-sama nol. Tapi laporannya barangkali Ya bisa aja kan asal laporan. asal tulis saja. Iya bisa. Makanya tanggung jawab pribadi. Kalau dia merasa bersalah tidak berbuat ya itulah intelijen. Makanya intelijen kalau dia jadi, kalau gagal dia gagal. Itu. Nah ini kembali ke isu yang barusan kemarin yang hot itu tentang data pusat data nasional yang bocor. Nah ini kan banyak data intelijen juga katanya juga sampai dihack, dijual di dark web. Ini gimana tanggapan Bapak? Kalau data intelijen aku enggak terlalu percaya itu. Tapi kalau bocor, nah masalah bocor begini. Kita itu punya namanya PDN, Ya. Pusat Data Nasional ya ini. Diperintahkanlah by undang-undang, by law, semua yang memiliki data ini serahkan di situ untuk disimpan secara bersama. Berbondong-bondong lah ke sana. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mengingat PDN baru selesai Agustus, maka kita buat barang PDN baru sementara. namanya PDNS sementara. Barang yang kita kirim di sini yang seharusnya PDN digeserlah ke sini. Pertanyaan saya, siapa yang suruh masukkan ke PDNS? Karena masuk PDN itu atas perintah undang-undang. Masuk PDNS siapa yang suruh? Satu. Yang kedua, ketika berbicara PDNS, ini sementara. Security. Padahal sistemnya gimana? datanya itu sama dengan data ini. Contoh, kalau dia bilang pintu, apa pintu seperti begini atau hanya tirai doang? Jadi kalau dia bocor, bagi saya bukan karena dihack, karena ini memang bocor. Lemah gitu. Memang bocor. Iya, ya. Tingkat security-nya masih levelnya rendah kali ya. Iya, karena sementara. Kan itu. Inilah itu satu. Nah, terus kedua, kalau di sana misalkan ada data BAIS, kalau zaman saya tidak menyerahkan data saya yang ada di handphone itu, saya tidak akan serahkan kepada orang. Yang sangat penting. Nah, waktu saya di BAIS juga sama. Saya bekerja pakai dua komputer. Yang satu ini betul-betul datanya ini saya putuskan dengan Semua. signal. Jadi tidak ada signal, dia hanya kerja sendiri. Inilah data saya yang rahasia. Baru komputer yang satu ini yang berhubungan. Nah, kalau ini mau ke sini ya manual. Jadi saya tahu 100% siapa yang menggunakan ini. Makanya saya bilang tidak ada orang bisa tembus kepada yang sangat rahasia ini. Tapi kalau yang administrasi, nama orang, hari ini ke sana ke sini, ya itu terbuka, dapat ambil lah.
karena belum tentu dapat yang dia dapat itu benar. Kan saya bilang tadi bahwa tidak kelihatan belum tentu nggak ada pun belum tentu itu bentuknya. Surat-surat ada kalanya kita bikin dari 1.000 satu yang benar atau 500 satu yang benar. Justru itu untuk mengelabui. Lah ya memang begitu. Jadi kalau bilang intelijen, alhamdulillah paling kamu kan tidak mengerti. Atau sudah kedaluarsa. Kan ada kedaluarsanya. Itu kan ada masanya. Ada masanya. Jadi tidak terlalu berpengaruh itu. Jadi sama sekali nggak ada pengaruh ke data intelijen. Tidak ada berpengaruh bagi BAIS itu. Saya tahu betul itu di sana. Mereka bagaimana menjaga angkatan laut apalagi. Itu namanya enkripsi yang zaman dulu namanya sandi. Itu betul-betul sangat dijaga. Angkatan laut tidak ada satu pun berita keluar dari kapal itu tanpa disandi. Walaupun alat sandinya itu waktu zaman aku tuh masih sangat sederhana, pakai kertas itu. Kertas yang dibolong-bolong. Kalau sekarang makin canggih, maka makin lebih gampang di-hack. Barangkali. Karena hackernya lebih canggih lagi. Nah, ya itulah permainan. Makanya saya bilang, intelijen itu permainan. Kita semua intelijen, semua ilmu sama kok. Jadi ketika kita bermain, ya itu permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya jangan sampai kalah. Itulah beradu ilmu ya. Iya, beradu ilmu memang itu. Jadi memang itulah beradu ilmu. Jadi menurut Pak Soleman sekarang yang PDN ini apa yang harus mereka lakukan nih supaya lebih ke depannya aman? Ya yakinkan betul itu tidak PDNS itu PDN. Bahwa benar-benar di PDN sudah memenuhi standar. Lalu yang tahu standar itu ada enggak pengawas independen? Harus ada pengawas independen yang memeriksa. Dia pakai Windows, pakai apa, kan kita akan tahu. Wah, kenapa tahu-tahu yang isinya program Xiaomi atau apa segala macam kan kita nggak tahu. Orang umum kan tahu tingkat security dari bermacam-macam merek, bermacam-macam sistem kan tahu. Nah, kalau ini hanya tahu Bapak sendiri, ya Bapak bilang apa? Padahal kita yang menyerahkan situ juga harus tahu. Jadi harus ada keterbukaan. Bahwa PDN ini standarnya ini diawasi oleh lembaga independen supaya tahu betul bahwa dia ini betul-betul tidak tidak lemah, cukup kuat. Ya, mudah-mudahan kedepannya jangan sampai bocor lagi ya. Supaya tidak bocor. Makanya, tapi kalau tidak ada lembaga independen, aku kok nggak yakin. Nanti kan kalau sesuatu suka-suka Bapak, nggak ada yang ngawasi ya. Susah, kucing aja sejinak-jinak kucing nggak diawasi makan juga dia ikan di meja. Mirip juga tadinya. Iya kan, sama. Jadi pengawasan itu harus ada terus-menerus. Itu check and balances, gaya Inggrisnya katanya kan itu. Tapi itu kalau di kita itu keseimbangan. Itu. Nah, satu lagi tentang judul Pak, judi online. Ada 3,5 juta orang jadi korban di tahun 2024. Tanggapan Bapak gimana? Bukan jadi korban, memang dia yang bermain kok. Nah, itu dia. Kan bagaimana? Sudah tahu barang begitu, kok main? Mana ada sesuatu yang sudah diatur dengan program, sudah pasti nggak benar. Dia sudah memprogramkan 3 kali menang, tapi kalahnya 4 kali. Mungkin dikasih menang terus. Oh iya. Jadi 3 kali lah, 10 kali menang. Tapi 15 kali dia kalah, dia nggak hitung. Ya kalah terus. Mana ada orang bisa pinjol. Lebih baik dia main kartu aja. Nasibnya jelas di tangan saya kalau main kartu mau menang mau kalah. Hanya harus punya skill ya. Loh iya kan, daripada main itu. Iya. Karuan main gini, atau karuan zaman dulu waktu seperti Pak Ali Sadikin. Kan Buka langsung. Itu namanya Kim itu. Cek sambil nyanyi sambil tapi itu kan tidak bisa diatur. Karena dia tarik keluar. Itu ada hiburannya di sana, ada adu nasibnya di sana daripada dia adu nasib sama komputer. Sama pinjol sama komputer. Iya, komputer kan sudah diprogram menang berapa kali, kalah berapa kali. Kan bisa diatur. Apakah akan hilang? Enggak mungkin. Kenapa? Anak-anak kita dari kecil sudah dirangsang itu. Coba lihat semua tempat main anak-anak. Apa isinya? Itu main game semua kan dapat kertas.
tukar, Masih bayar beli dulu lagi, ya. beli lagi. Apa bedanya? Sama kan? Tingkat kemenangannya, ya diatur juga. Dia sudah berapa kali menang ini, kalahin lagi. Tapi yang masalah ini kan yang Itu. korbannya banyak guru, orang Ya, karena dia adu korban PHK, nasib. ibu rumah tangga, anak-anak ini. Lah bagaimana kita mau menyelesaikan pemerintah, kan tidak bisa. Ya kenapa dia maju kalau seperti itu? Ya jangan disentuh. Ya mungkin tingkat pencegahannya harus dari pemerintah kali. Ya nggak bisa Dan dong. juga penegakan hukum. Tidak mungkin. Makanya bilang, sepanjang saya punya HP ini ada jaringan, sepanjang ada jaringan, ini permain judi online ini pasti ada. Karena judi online kan tidak hanya untuk orang Indonesia. Kan ada orang banyak bisa berjudi di situ. Kita mau tutup, ini ditutup, besok bangun baru, besok bangun baru. Ini nggak mungkin lah itu. Kecuali, ya itu saya bilang, putuskan itu, signal hilang semua dia. Tapi zaman sekarang tidak Nah, mungkin. justru itu makanya satu-satu jalan kasih tahu, kamu tidak akan pernah untung. Lebih baik kamu main domino kalau mau cari uang, masih skill daripada main-mainan itu. Tapi kan Menkominfo harus juga menutup semua website-website yang mengandung judi online. Ya nggak mungkin. Sekarang ditutup ini, besok ini yang buka. Berarti tiap hari harus Tutup awasin lagi. terus. Awasin Lah, terus. kayak akhirnya apa? Kan kejar-kejaran kayak Greyhound kan? Putar terus. Nggak capek apa? Pasti dong. Ini tutup. Habis itu ini buka. Ini begitu sudah ini buka lagi, sudah ganti lagi. Kan, Karena kenapa? perputaran uangnya Perputaran uang bertriliun. banyak, peminatnya banyak. Dan jangan dikira peminatnya dari Ya, Indonesia. korbannya kan? jadi yang banyak. Dari tuh. mana? Ya korbannya kan. Ya nasib dalam berjudi, nasib. Nggak, tapi pencegahan harusnya juga pemerintah ikut campur. Kalau nggak kan sulit. Nah inilah yang selalu kita jangan selalu membebankan kepada pemerintah atas perbuatan kita. Kalau seperti tadi kita menyerahkan kepada pemerintah PDN, kau jaga baik-baik. Tapi ini untuk aku lalu dia yang suruh ini, kan itu nggak fair. Kan nggak fair. Saya yang bermain, keuntungan untuk siapa? Untuk aku. Lalu kalau aku kalah, pemerintah aku ini kalah, ini gimana kamu? Lah untuk kamu kok bisa kalah gimana? Ya kalau nggak mau kalah, yang jangan bermain. Nah mungkin juga kalau gitu Kan itu. masyarakat tuh harus dibuat kesadarannya untuk supaya jangan berjudi. Iya, makanya kita kasih tahu itu, jauhilah itu barang itu. Lah kan nenek moyang kita kan udah judi, jauhi. Tapi yang Tapi masalahnya- adu nasib boleh. Nggak, tapi masalahnya juga orang-orang intelek juga yang jadi korbannya. Lah, kenapa orang intelek? Karena dia sendiri sudah banyak, dia kan hiburan bagi dia itu. Jadi akan samakan bagi orang intelek sama bagi intelek itu hiburan, bagi ini kalau kalah bagi dia ketawa, hahaha, aku kok bisa kalah ya. Ya, tapi bagi yang ini kalah tapi besok beli beras pakai apa ini? Kalau ini Kan masih itu. mending. Kalau yang kemarin kejadian polisi suami yang dibakar segala macam, sama yang TNI angkatan Iya, iya, justru yang itu. gantung diri segala macam itu. Justru itu dia sebenarnya itu kan sudah biasa. Risiko dari judi itu risiko. Makanya kalau tidak mau ya jangan disentuh. Kan itu. Wah, kalau komandan sudah pasti tiap hari cerewet, jangan berjudi, jangan berjudi. Tapi begitu antar anak pergi lihat sana, mainannya judi juga. Cetuk, kluk, bayar, tukar. Nanti, dapat pensil. Tapi kan hasil apa? Lebih baik zaman dulu, zaman kita kecil, lempar gelang. Ceduk. Mau mana? Celak. Bangga kalau dapat. Bisa ke Olimpiade kalau menang kan? Loh, zaman kita kecil, lempar gelang, memanah. Itu ada hadiah semua, kita bayar masuk. Siap. Tapi kalau menang ada untungnya bagi kita. Ya, karena perkembangan zaman ya. Sekarang semua Nah, sistem begitu komputer. sekarang begini. Game. Nah, sifat manusia itu selalu adalah seperti itu. Selama dia hidup, dia akan selalu mengejar yang depan. Pasti. Kalau dia sudah mati, baru dia nggak gerak. Tapi selama dia hidup, dia akan bergerak terus mengejar itu. Sama dengan ini. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira pemberantasan judi online ini gimana? Harus tetap dilakukan? Suruh banyak berdoa aja supaya dia lupa main itu. Lu terus mau ngapain? Kan tidak mungkin kita menutup dulu ya itu. Katanya Huawei atau apa itu kan judi katanya. Dicabut, di stop. Yang diputar bola-bola pingpongnya itu nomor keluar,
Nah, itu diberhentikan. Kasino, karuan kasino hebat dia. Diberhentikan. Dulu ada SDSB. Iya, SDSB. Kan dicabut semua. Itu kan barang itu nggak ada, ya sudah. Lah kalau mau hilang begitu, ya ini handphone ini tutupin, jangan dikasih signal. Tapi selama dia ada signal, pasti dia akan nyangkut di mana ada yang mancar. Dan dari yang mancar kan bukan hanya Indonesia. Nah, ini kembali ke yang masih judi online juga. Ini yang waktu itu kan ada Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani yang sempat menyebutkan satu sosok berinisial T. Nah, kemudian diperiksa oleh Barreskrim, beliau malah tiba-tiba menjadi tidak menyebutkan lagi. Itu menurut Bapak gimana? Atau ada sesuatu yang membuat beliau takut untuk membuka? Mungkin salah bicara kali siapa T itu. Namanya orang kalau di depan begini kan kalau nggak biasa bisa salah ngomong. Bisa aja dia. Wah, kan beliau seorang politikus. Politikus kan biasa dalam lingkungan tertutup kan. Begitu di depan ini kaget. Ada ini kok. Sore-sore beliau ya. kan sampaikan di waktu ke presiden juga sudah, Kapolri juga sudah. Iya, karena terbiasa dipikir ini adalah situasi dalam lingkungan politik kan. Ya bisa aja. Tapi ternyata, wah ini aku bisa salah ini. Di teh misalnya kalau kita nyari teh itu kita kasih ini saja untuk apa? Indikasi doang. Tapi indikasi kan memang tidak boleh dipublikasi. Karena belum tentu benar. Kalau sudah benar oke lah, tapi kalau jangan. Ya, kalau tidak benar kan harusnya juga ada sanksi juga harusnya. Iya makanya dia kan baru indikasi, dia bilang T, indikasi kan siapa? Begini kan belum, dan itu kan belum tentu benar, Jadi tidak lain kalau dia sudah bikin lengkap orangnya ini, wah itu. Tapi kalau T ya kalau nama orang nggak ada bukti juga bisa dituntut balik. Iya. Pencemaran nama baik. Makanya kalau T, siapa nama T? Enggak, aku hanya salah ngomong mimpi kan bisa aja. Oke, ini kembali ke background Pak Soleman di Angkatan Laut nih. Ya. Juga pernah mendapat jabatan strategis di Angkatan Laut. Yes. Nah, bagaimana Bapak melihat penegakan hukum kita di laut? Di laut? Nah. Penegakan hukum di laut kita belum beres. Nah, apa-apa saja itu? Jadi di laut itu ada satu yang belum dibuat. Kita di laut itu Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Pasal 277 ayat 2 itu mengharuskan adanya koordinator penegakan hukum di laut. Kenapa koordinator? Di laut itu banyak pelanggaran. Setiap pelanggaran ada masing-masing undang-undangnya. Ya kan masalah perikanan, ada penyeludupan, bea cukai, ada imigrasi, masalah orang. Nah, itu semua bisa terjadi di atas satu kapal. Jadi satu kapal ini bisa bermacam-macam ini. Nah, untuk itulah maka diperlukan ada satu koordinator yang mengatur kalau kapal sudah jalan jangan ditahan di tengah laut ya, nanti tunggu kalau sudah masuk pelabuhan. Kenapa? Kalau kapal ini keluar pelabuhan terus ditahan, ini kerugiannya berapa dia berhenti? Satu, muatannya kalau dia muat es batu atau es krim yang harus sampai di sana besok, meleleh semua, habis. Berapa kerugian orang yang menitipkan barang di atas kapal? Kalau kita membiarkan begitu terus, maka di situ akan naik apa? Kita akan naik itu namanya asuransi. Kalau asuransi naik, ini air putih ini pun jadi mahal ini. Hanya gara-gara penegakan hukum di laut nggak benar. Ya, resiko tinggi pasti premi asuransi ya, naik. tinggi kan? Itulah sebabnya minimal yang namanya koordinator penegak hukum di laut yang diatur oleh Undang-Undang 17 yang bernama itu Indonesia Sea and Coast Guard itu harus segera dibentuk. Presiden Jokowi 2014 sudah memerintah segera transformasikan Bakamla menjadi Indonesia and Coast Guard. 10 tahun ini sampai 2024 belum terjadi itu. Nah,
Perintah Presiden jelas, transformasi Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard yang merupakan koordinator di penegakan hukum di laut. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Malah yang terjadi yang lebih lucu. Kemarin saya baca revisi undang-undang pelayaran yang direvisi, kata Coast Guard diganti dengan pengawas pelayaran. Pak Jokowi perintahkan supaya jadi Coast Guard yang lahir di undang-undang pengawas pelayaran. Mungkin mau di Indonesia kan kali bahasa Indonesia. Kalau Coast Guard bahasa Indonesia itu penjaga laut dan pantai. Coast Guard. Coast itu pantai, guard pengamat. Penjaga laut dan pantai. Internasionalnya itu Sea and Coast Guard. Penjaga laut dan pantai. Itu. Tapi kita merubah menjadi pengawas pelayaran. Itu di dalam revisi Undang-Undang 17 yang sudah revisi ketiga. Entah tahu hari ini diketok. Nah kalau itu jadi, kita jadi bahan tertawaan. Di dunia itu tidak ada namanya pengawas pelayaran. Yang ada itu Sea and Coast Guard atau Coast Guard. Penjaga pantai. Penjaga laut dan pantai. Bukan Baywatch. Kayak film Baywatch. Nanti jadi Baywatch. Gimana? Inilah yang begini ini. Tapi jangan lupa, kesalahan itu akan mengakibatkan naiknya itu tadi asuransi. Kenapa? Itu akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Tapi yang sering kejadian kan Pak Sulaiman, di tengah laut itulah justru banyak kejadian pelanggaran hukum. Misalnya katanya kencing di tengah laut itu yang perpindahan minyak. Itu atau barang ilegal di tengah laut. Kalau itu terjadi, makanya kalau itu terjadi itu ditangkap. Makanya harus diawasi. Ketika dia keluar dari pelabuhan kan dia setelah berlayar kan diawasi. Dia tidak boleh stop. Kalau dia stop tanya ngapain, rusak mesin atau enggak, atau ngapain, kalau enggak lanjut. Dia turunkan barang, kamu turunkan barang apa ini? Nah, makanya perlu adanya satuan pengawasan itu. Itu yang namanya si Coast Guard ini. Dia kerjanya itu ngawasi kalau kapal yang sudah berangkat itu. Dari pelabuhan ke pelabuhan. Itu. Kalau terjadi itu, ya ditangkaplah sama dia. Karena itu mungkin saja terjadi. Termasuk illegal fishing dari negara lain yang masuk. Beda. Illegal fishing beda. Jadi kita harus bisa membedakan antara kapal berlayar yang angkutan barang dan orang dengan illegal fishing. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara angkutan barang dan orang, itu Undang-Undang Nomor 17 2008. Yang objeknya itu kapal-kapal yang berlayar, yang bawa ayam, bawa sapi, bawa sayur, segala macam bahan-bahan bangunan. Nah itu kapal yang berlayar itu Undang-Undang 17 2008. Domestik apa termasuk domestik? Termasuk ke internasional, domestik. Kan kita nggak ada batas laut itu. Internasional itu kan hanya batas administrasi, yang di laut kita nggak tahu. Coba Batam ke Singapura, mana tahu ini laut Singapura? Kan nggak ada. Titik koordinat saja. Bagi pelaut itu kan Singapura sana, di sini Batam. Saya jalan, kamu jangan depan, saya tabrak. Kan gitu aja. Nah, sama nih. Jadi kalau kita berbicara penegak hukum di laut, khusus kapal-kapal angkutan barang dan orang, Undang-Undang 17. Kalau kita berbicara penangkap ikan, maka dia undang-undangnya 45 2009 tentang perikanan. Nah, itu beda lagi kalau kapal ikan. Kapal ikan itu mereka punya izin, mereka sudah diberikan izin di WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Setiap kapal ikan diberikan izin, kamu di WPP sini. Kalau di luar WPP, kalau hanya berlayar boleh saja. Tapi di luar WPP yang ditentukan dia menangkap ikan, dia ditangkap. Nah, itu kalau kita bilang illegal fishing. Tapi yang sering kejadian kan dari negara lain, kapalnya masuk ke wilayah Indonesia untuk nangkap ikan di wilayah Indonesia. Iya, bisa. Jadi dia nangkap ikan sini, kan kita belum tentu dia ada izin enggak. Kan kapal asing bisa dapat izin. Jadi kalau orang nggak mengerti, loh kapal asing kok nangkap, ya tanya dulu. Ya. Ada izin apa enggak? Kalau ya ada izin boleh. Enggak salah. Itulah laut. Beda laut. Kalau di darat itu kita sudah tahu ini orang asing ini. Kalau di laut belum tentu.
orang asing pun harus izin. Bisa diberikan izin. Kapal penangkap ikan Indonesia pun, KPI, kapal penangkap ikan Indonesia, kalau menangkap di WPP yang tidak ada izin, dia ditangkap juga. Jadi penangkapan atas kapal ikan bukan karena dia asing atau domestik, bukan. Tapi karena dia tidak punya izin penangkapan ikan. Itu. Jadi karena di wilayah CTE terutama ya, Indonesia itu punya hak cuma eksplorasi, eksploitasi, konservasi. Itu haknya dia. Karena ikan ini bukan milik kita ini. Kita hanya diberikan hak oleh seluruh dunia untuk mengkonservasi, mengeksploitasi. Tuh. Sehingga dan mencatat. Kan pencatatan, makanya penangkapan ikan itu pelanggaran administrasi. Jadi kalau dia ambil ikan dapat, dia harus bayar denda. Tidak ada penghukuman badan. Kita langgar kan? Karena ikan itu bukan milik kita. Beda dengan ambil ini maling kamu. Kalau menangkap ikan bukan maling dia. Karena itu bukan ikan kita itu. Ikan itu lahirnya di Thailand. Dia berenang ke sini kok. Nah, kita itu adalah menghitung, menjaga jangan supaya terlalu banyak ngambil. Nanti mati, nanti hilang habis. Nah itu, punah. Jadi kita jaga. Kamu izin, kan setiap kapal yang diberi izin kan laporan dia tangkap berapa. Nah orang-orang yang ditangkap itu dilihat, kamu nangkap bayar denda kau, sini bayar. Kalau bayar denda masih mending. Kalau waktu itu. Menterinya Ibu Susi kan itu banyak kapal yang ditenggelamkan. Nah, sekarang coba, apa untungnya kita membakar kapal itu untungnya apa? Mungkin buat shock terapi kali nggak? Loh, untuk shock terapi bagi dia ini bikin lagi kok. Terus kerugian yang banyak. Kita ledakan di sini berapa banyak telur-telur ikan itu yang mati akibat ledakan. Jadi kita itu membunuh diri sendiri dengan meledakkan kapal. Coba sudah pernah berenang ke laut? Coba berenang di laut, pas masuk ketok-ketok itu batu di sini, tik-tik. Jaraknya berapa kilo itu sudah kedengaran kan? Jadi bisa terbayang enggak dengan ledakan itu? Resonansinya mematikan berapa banyak telur ikan yang akan mati. Berapa banyak karang yang akan rusak. Berapa banyak tempat lahir ikan yang kita rusakin hanya untuk meledakkan kapal. Padahal kapal itu zaman dulu ditahan. Kita pakai dulu angkatan laut. Diserahkan angkatan laut, kita pakai untuk patroli. Atau dilelang kali ya? Ya dilelang, dibeli. Nanti kapal ikan kita pakai, yang bisa pakai. Nanti dia bilang, lah kalau begitu dibeli lagi. Ya dibeli lagi, tangkap lagi kalau salah. Kenapa sih? Apa susahnya? Dibeli, dia ke sana, dia balik lagi, tangkap lagi. Ayo, begitu terus. Capek, ya itu pekerjaan, jangan capek. Kalau capek, nggak usah kerja, tidur. Ya kan? Kalau kerja ya capek. Tapi jangan, kerugian kedua, setelah kapal misalkan punya Malaysia kita bakar, nanti kapal kita di sana juga diperlakukan yang sama, terjadi retaliation. Terjadi balas dendam. Apa untungnya? Apa untungnya sih begitu bangga apa? Kapal menyala-nyala. Aku kok malah sedih. Nanti satu saat nelayan kita diperlakukan seperti itu di luar. Yang kedua, berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan di bawah. Lalu ketiga, bahan peledaknya siapa yang beli? Ya, kita sendiri yang beli. Nah, Indonesia yang beli. Kan bahan peledak angkatan laut yang harusnya untuk bertempur berkurang untuk itu. Ayo. Itu harusnya dipertanggungjawab dari mana? Jadi itulah yang aku bilang. Ini kita ini sudah bangsa yang berpendidikan, tapi kok jadi kayak barbar main bakar-bakaran aja seperti. Kecuali kapal itu dibakar seperti Australia, karena dia takut kapal itu membawa penyakit. Kalau memang kapal itu ditakuti membawa penyakit, ya itu dihancurkan. Orangnya dikembalikan. Tidak ada boleh penahan badan. Itu ada di UNCLOS. Aku protes dibilang Ponto gila. Tapi kita ini mempertahankan marwah bangsa Indonesia. Kita ini bangsa beradab. Yang tahu aturan.
Kita baca aturannya apalagi dengan dunia internasional. Kita bukan hidup sendiri di dunia ini, ada internasional yang menjadi kawan. Di dunia nggak ada, kecuali Australia yang bakar-bakar. Yang bakar itu apa? Kapal-kapal nelayan kecil yang dia takut itu membawa penyakit itu. Ya kan kapal itu takut, apalagi kapal kayu ya. Dia takut kapal kayu ada cacing-cacing apa yang di dalam kayu yang hidup-hidup, yang di sana ndak ada, terbawa dari sini, kan itu yang ditakuti. Ya kalau itu ya boleh-boleh saja. Nah ini kembali ke background Bapak di intelijen. Kalau Bapak melihat intelijen Indonesia sekarang ini gimana? Kondisinya lebih bagus dari sebelumnya atau gimana menurut Bapak sekarang? Nah, jadi kalau intelijen kita mau melihat dari hasil, itu tidak mungkin saya menghitung intelijennya Polri. Karena bagi intelijen itu begini, intelijen itu bekerja berdasarkan antara UUK, unsur utama keterangan yang diberikan oleh atasan kepada intelijennya. Misalkan, saya Bais diberikan dari Panglima TNI. Nah, saya harus menjawab tugas yang diberikan ini kepada dia. Jadi yang tahu berhasil atau tidak adalah pimpinannya. Jadi kalau orang lain yang nggak tahu, misalkan, kenapa kok yang dikasih kepada presiden itu cuma kambing ya? Padahal ini kan harusnya disapi presiden. Yang mintanya kambing kok. Iya minta kambing kasih kambing. Nggak boleh minta kambing kasih sapi. Itu intelijen. Jadi apa artinya? Kita tidak bisa menilai intelijen orang lain. Jadi secara keseluruhan nggak kelihatan gitu. Tidak mungkin, tidak akan bisa menilai hasil pekerjaan karena yang tahu itu hanya orang-orang yang memberi perintah. Yang tahu berhasil perintahnya hanya dia sendiri. Mungkin bilang kamu bawa bebek ke sini, dia bawa bebek, oh benar. Ternyata dia bawa ayam, awas. Gagal kamu. Aku minta bebek, kenapa dikasih ayam? Nah, gitu. Nah, terhadap perkembangan politik sekarang ini menjelang pilkada, menurut seorang mantan Kabais gimana melihat kondisi perkembangan pilkada kita? Pilkada kita akan baik kalau semua aturan kita penuhi. Ketika aturan itu kan kesepakatan. Dalam bernegara itu kita kan bersepakat bernegara ini. Oke, sekarang kita mau pilih ketua kelas. Apa aturannya? Yang terkecil kan kita belajar dari memilih seorang ketua kelas kan. Apa aturannya? Dia siapa yang mencalonkan? Dicalonkan oleh berapa orang? Kita penuhi. Tapi kalau kesepakatan itu tidak kita penuhi, pasti ribut. Kalau yang sekarang gimana menurut Bapak? Nah, sekarang ini kan terjadi terjadi pertempuran antara DPR dengan MK. MK atau MA? MK sudah putuskan. MK putusan ini, DPR bilang begini, menggunakan MA. Jangan lupa, keputusan tertinggi nantinya itu ada di MK. Apabila, ini ya contoh, apabila DPR sekarang menggunakan dasar MA, lalu kemudian dasar MA ini pasti terjadi dispute. Kemana siapa yang akan mengadili ini? Harusnya MK kan? MK. Kan bukan MK sudah memutus yang hasil dari MA itu. Lah justru itu. Kan bukan presiden. DPR kan akan menggunakan yang punyanya MA kan? Nah, ketika penggunaan MA ini yang bertentangan dengan putusan MK kan? Ketika ini digunakan dan terjadi dispute, ada yang merasa tidak setuju dengan hasil pilkada itu, siapa yang akan mengadili? MK. Ketika MK, apa yang akan dia pakai? Ya punyanya dia lah, bukan ini. Saya kan menggunakan ini, dan dia yang memutuskan. Apa nggak terjadi kekisruhan? Makanya itu yang harus kita hindari harusnya. Lah, kalau menghindari cuma satu kan itu bilang. Kalau kita hindari, ya patuhi. Keputusan kita sudah sepakat. MK itu yang tertinggi. Ya patuhi apapun jadinya. Tapi kalau kita mencoba bergerilya di bawah dengan tidak mematuhi itu, satu saat ketika ini kembali ke sana, itu masalah. Kan itu.
Pilpres saja kembali ke sana. Lah ini apapun, jangan lupa MK itu mengadili apabila terjadi ketidakpastian hukum ketika terjadi pilkada atau pil apa itu. Dia yang memutuskan. Ya, teman-teman semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau yang aman tentunya. Yang mengkomplain itu dia menggunakan, saya kan menggunakan punya MK. Loh ini kan MA, dispute kan? Dia yang memutuskan, ya ini yang benar lah. Nah ini kan pemerintah kita ini kan sebentar lagi nih beralih ke Prabowo Gibran nih. Nah dari sisi intelijen menurut Bapak, apa yang harus diperkuat dari intelijen supaya bisa berjalan lebih baik lagi? Lah itu kembali lagi, intelijen itu kan kepada tuannya. Tuannya yang tahu yang dia harus diapain. Kan itu. Jadi kalau Prabowo Gibran ini ya bagaimana pemerintahan, nanti dari pemerintahan di bawah baru ada intelijen itu tadi. Intelijennya apa? Dalam pemerintahan. Oh, nanti bagian imigrasi tentang orang asing. Ini ada orang asing. Ya intelijen ngawasi, mana dia, ngapain, kan begitu. Kalau Bapak melihat sosok Prabowo sebagai orang militer yang menjadi presiden, nanti apa bisa lebih bagus dari sebelumnya atau gimana? Saya kira bagus atau tidak itu sama aja. Orang itu akan bekerja berdasarkan di mana dia dibesarkan, di mana dia dipengaruh lingkungan terhadap beliau. Nah, kita misalkan, kita lihat, kita ada punya Pak Prabowo, kita ada punya Pak Jokowi. Ini dua sosok yang berbeda. Satu lahir dari kekerasan pertempuran, satu lahir dari kekerasan perdagangan. Tukang kayu. Tukang kayu kan, ini kan dua hal yang berbeda. Sebagai seorang tukang kayu, sebagai seorang yang punya perusahaan tukang kayu tadi, bagi dia ke bawah apa? Ya saya wariskan kepada anak cucu saya. Itu yang dia tahu. Beda kalau beliau ini pernah misalkan menjadi anggota organisasi massa, organisasi sosial, organisasi massa lah, misalkan Galarua. Kita sudah tahu kalau pemimpin Galarua yang nggak bisa aku wariskan. Harus ada proses. Nah bagi yang tidak pernah tahu, dia nggak tahu masa ada ini. Bagi aku, anakku ya. Itu yang beliau tahu. Nah, sedangkan bagi Pak Prabowo, di tentara ada. Saya bisa tunjuk. Dan ada masa pensiunnya ya, iya kan? Harus diganti sama yang lain. Kalau bukan, dalam regenerasi itu kan ada tim baru tunjuk. Itu pasti akan berpengaruh. Gaya kepemimpinan pasti jauh berbeda. Ya pasti beda lah. Satu kepemimpinan militer, satu kepemimpinan sipil, dua hal yang berbeda. Dan itu tidak bisa kita pertentangkan. Karena memang ya dia dilahirkan dari situ yang nggak mungkin. Jadi pandangan Bapak bisa lebih bagus apa enggak? Ya sama aja, akhirnya tidak akan ada yang, bagi aku ya senang karena kita militer. Jadi sudah terbiasa dengan gaya militer. Tapi bagi orang sipil mungkin kok di perintah-perintah kayak begitu nggak bisa. Ya memang itu risiko. Nah di kepemimpinan Pak Jokowi kita militer, loh kok bisa kok kayak gini nih sih, kok dibiarin nggak disuruh gini. Harusnya itu sudah begini. Tapi sipil kan enggak. Nah itu kan contoh kayak begitu. Kamu kok enggak, harusnya sudah diperintahkan, kok didiemin aja. Kalau gitu udah tabok itu. Begitu di militer, militer, kan tok. Ya memang begitu. Ya ini karena keterbatasan waktu nih Pak Selamat, satu lagi pertanyaan terakhir. Apa saran dan pesan Bapak buat generasi muda kita ini supaya kedepannya bisa mencapai Indonesia emas? Ya, untuk generasi yang muda sekarang, Indonesia emas, ya kita lihatlah apa yang kita sudah sepakati, aturan yang sudah ada, ikuti aja aturan yang sudah ada. Karena dengan mengikuti aturan, mengikuti kesepakatan, kita baru bisa sampai ke tujuan. Kalau kesepakatan, kalau aturan kita langgar, pasti tidak akan pernah nyampe. Karena aturan dan kesepakatan itu untuk bersama-sama menuju tujuan yang sama. Jangan-jangan nanti ada aturan yang memang sepakatnya agak sedikit ke kiri-kiri gini. Nah, itu dia. Kalau nanti dari kesepakatan aturan itu ada yang berbelok, ini bangsa ini akan pecah. Pasti pecah. Kalau kita melihat kesepakatan ini tidak terjadi kesepakatan,
Nah, dia akan terjadi seperti apa yang terjadi bagi Raja Airlangga. Mau tidak mau dia harus membagi dua kerajaan Airlangga itu di Surabaya jadi Daha dan Kediri. Daripada kedua anaknya ini berkelahi, saya tidak bisa sepakatkan yang biasanya turun-temurun ini tidak bisa sepakat. Sudah kita bagi dua saja. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Karena ketidaksepakatan akhirnya kita harus pecah itu. Ya. Itu jangan sampai jadi. Mudah-mudahan tetap NKRI. Ya. Ya. Makasih Pak Sulaiman Ponto atas waktunya. Demikian Sobat SR On Sharing Discussion obrolan saya dengan Bapak Sulaiman Ponto. Semoga sharing pengalaman beliau itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.